susunan demi Pak, makanya benar-benar bagus gitu. Oke, bertemu kembali Otak FM Hai. di ngobrol santainya Otak Udang. Kali ini kita mau membahas fenomena yang sebenarnya dari dulu itu sudah terjadi, gitu. Tapi entah kenapa kok rasa-rasanya beberapa tahun terakhir ini, specifically beberapa tahun terakhir ini, gitu. Itu kok fenomenanya semakin sering terjadi, semakin rutin. Gitu. Oke. Yaitu remake anime. Apakah benar beberapa tahun terakhir ini coba kita list? Oh, kayaknya emang Mas Seno. beberapa tahun terakhir ini cukup banyak. Iya. Let's say kita urut ke belakang, nggak usah jauh-jauh lah. Mungkin berapa tahun ya? lima tahun atau? Ya mungkin 3 tahun ke belakang. 3 tahun ke belakang. 3 tahun ke belakang ya. Coba. Pasca Covid itu. Coba kita list apa saja yang anime yang sudah di remake. Apakah memang sebanyak itu? Ini kalau di Wikipedia aku tadi ngecek ada 50 judul ya. Oh. Total ada 50 judul yang udah di remake. Cuman kalau yang dari 3 tahun ke belakang yang aku nonton itu jelas yang paling aku ikutin beneran dari awal sampai akhir itu yang pertama itu Urusei Yatsura. Urusei Yatsura, Takashi Rumiko. Yes. Urusei Yatsura itu 2022. Kalau dibandingin sama yang lawas, yang aslinya kan 1981. Ya, 80-an ya. Oh, lama banget tuh, 41 Lama, tahun lama. tuh. 41 tahun tuh. Terus habis Urusei Yatsura tentu saja ada Ranma. Ya. Ranma Nippon-Ichi. Itu dari 2024. Yang bikin sama ya? Urusei Yatsura sama Ranma? Takashi Rumiko. Takashi Rumiko sama. Sensei ya, dua-duanya Takashi Rumiko Sensei. Itu yang aslinya 1989. Terus di remake-nya 2024 jadi 35 tahun. Oh, lama juga. Ya fair lah. Ya. Ya itu dua-duanya tuh masih deket-deket ini juga. Terus Shaman King. Oke, ya. Shaman King itu 2021. Ya. Itu meskipun mungkin nggak setua yang tadi tapi ya lumayan juga. Kan aslinya 2001. Ya, hampir 20 tahunan. 20 tahun pas toh. Pas. 20 tahun pas itu kayaknya emang proyek perayaan 20 tahunnya Shaman King. Oh iya. Animenya Oke lah. Ada unsur perayaannya gitu. Ada unsur perayaannya. Terus yang aku nonton lagi itu Yaiba. Oke. Ken Yu Densetsu Yaiba. Kalau manganya judulnya cuma Yaiba. Yang baru ini judulnya apa ya? Yaiba doang atau ada subtitlenya saya kurang ingat. Yaibanya Ayama Gosho Sensei. Itu yang dulu animenya tuh 1993. Nah, lama juga. Terus yang barunya ini 2025, 32 tahun. Ya. Cukup lama. Yes. Terus Kenshin itu kemarin juga lumayan rame. Itu 2023 kemarin. Remake-nya itu 2023, tapi baru arc pertama doang, belum nyampe ketemu Shishio. Aslinya 96 toh itu. Berarti kan 27 tahun. Main lama juga. Sini yang baru tayang juga ini sekarang masih tayang kur keduanya itu Nube. Oke, ya. Nube itu juga yang lawas 96, yang baru 2025, 29 tahun. 29 tahun. Lumayan tuh. Yang lain masih banyak. Kalau ngomongin remake anime in general ya, yang pertama kali saya ngeh karena saya waktu itu ya baru serius-seriusnya belajar bahasa Jepang ya mungkin ya. Itu tuh dan jujur aja waktu itu kan juga belum nonton anime secara seasonan kayak sekarang gitu. Nah, sekarang kan nonton anime kan ikut seasonnya kan. Misalnya summer apa animenya, winter apa animenya, fall apa animenya. Kalau dulu kan nonton kan seadanya. Seadanya teman punya apa ya kita ikut nonton. Belum punya akses sendiri ke internet kan soalnya. Itu dulu yang saya kaget itu tuh ya Hunter x Hunter. Karena kan saya tahu Hunter x Hunter dari saya kecil kan. Nonton di TV 7, Dub Indo kan gambarnya kan lawas kan, gambarnya gambar 90-an. Terus satu ketika tuh dulu teman pernah ayo nonton Hunter x Hunter. Aku juga dulu nontonnya tuh animenya tuh dulu sampai tamat gak tau di Hunter x Hunter ya? Hunter x Hunter tuh. Saya ingatku enggak. Enggak sampai tamat ya. Pokoknya sampai gonnya tuh balikin nomor hunternya si
Hisoka balikin ke Hisoka lagi habis bisa belajar nen tuh loh. Iya. Pokoknya ingatan saya terakhir nonton tuh sampai itu yang lawas. Nah terus waktu itu teman ngajakin nonton Hunter x Hunter lagi, yaudah ayo nonton. Kali aja, aku mikirnya dia dulu nggak nonton di TV ya. Nonton. Terus nonton toh. Oh, kabarnya bagus. Kok kabarnya modern. Tidak seperti yang saya ingat. Tidak seperti yang saya ingat. Terus habis itu saya baru mulai browsing lagi. Oh, ternyata remake. Itu apa? Pengalaman saya pertama kali terpapar anime remake tuh. Itu Hunter x Hunter yang 96 sama Hunter x Hunter yang 2011. Enggak, 99 ya? Yang lawas 99. Enggak lama-lama banget ya, itu 12 tahun cuman. Tapi dulu kayaknya emang trouble ya itu kayaknya ya. Animenya kayaknya agak trouble ya itu. Makanya terus di stop dulu terus ngulangi lagi. Nah Mas Aco apa pengalaman pertama anime remake yang ditonton? Anime remake itu dulu apa ya aku ya? Nek yang nonton di TV itu aku nggak terlalu itu nggak terlalu. Di TV dulu nonton Cyborg 009. Oke. Yang tayang di TV. Habis itu mulai mendalami lebih dalam lagi. Baru kan kita kan mengetahui sesuatu kan cari-cari info kan gini dengan apa yang ada dulu majalah-majalah anime monster lah apa segala macam lah. Nah itu kan akhirnya baru tahu ternyata yang tayang di TV kan malah itu tuh remake. Yang 2001 tuh. Oh ya, ternyata ada yang lebih tua lagi. Yang lebih itu. Pengalaman pertama Hanya itu. Sekarang kita ngomong anime remake, ya itu tadi. Sebenarnya kan dari dulu kan ada tuh. Ada. Mungkin itu tadi mungkin tahun aslinya 70 atau 80-an terus di remake tahun 90-an atau tahun 2000 sekian gitu. Cuman kok sekarang ini menarik untuk dibahas ya karena itu tadi tiba-tiba di jangka waktu yang pendek berdekatan kok animenya ini remake. Nah ini kira-kira fenomena apa sih nanti? Tadi misalnya perayaan sekian tahun 20 tahun gitu masuk lah. Ya. Tapi kita ngomong tadi dari 3 tahun terakhir totalnya ada 50. 3 tahun terakhir itu tadi berarti ya yang dari catatanku ini aja nih ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari tadi yang pun kita ngelis itu yang mainstream toh itu hitungannya kan tetap banyak juga toh. Ya. Nah itu kira-kira fenomena apa yang masa iya mereka semua perayaan sekian puluh tahun dalam waktu yang gitu. Itu menurut pengamatan Mas Haili gimana? Kalau kayaknya ya kok tiba-tiba rame gitu. Semua kembali ke COVID kayaknya. Semua kembali masih ke COVID. Efeknya gitu. Efek COVID-nya tuh trickle down sampai ke industri anime juga kayaknya. Oh iya. Ya kan gimana setelah COVID kan new normal kan nggak cuma di Indonesia ya, new normal kan di seluruh dunia dan di berbagai industri juga pasti sedikit banyak ada impact-nya kayak itu. Salah satunya juga ke anime. Makanya maksud saya di industri anime kan sebelum ini kan kalau menurut saya ya fokusnya kan ke viewer atau konsumen yang di Jepang aja. Ya kan trend ada rasa-rasanya seperti itu gitu loh karena memang quote to quote sorry to say agak pelit kan kalau sama konsumen luar negeri dulu. Bahkan ngerilis trailer di YouTube aja tuh kadang enggak loh. Padahal bukan cuman anime seasonan, anime musiman, anime film gitu kadang-kadang tuh trailernya aja tuh enggak ada di YouTube. Ya kan? Kan ya gimana ya? Padahal kan dulu itu fans luar yang effort buat menggali-gali cari aksesnya tuh effort. Nah, tapi mungkin pasca dulu kena COVID kan juga cukup terkena dampak secara finansial juga ya mungkin industri anime ya gara-gara COVID. Karena gimana kan cari uangnya kan di merchandise kan kalau kayak gitu kan. Tidak pure dari sponsor saja. Merchandising kan ya termasuk
hard copy animenya, Blu-ray, DVD, Iya. merchandise lain-lain, baju, boneka, figur kayak gitu ya. Setelah Covid kan mungkin kerasa baruan kalau misalnya kita jualannya di dalam negeri toh, terus ketatap ya istilahnya kebentur fenomena luar biasa seperti Covid itu ya, jualannya pasti turun. Di samping itu kan juga pasti dari pihak industrinya sendiri kan juga adalah riset, nggak mungkin lah namanya studio, namanya ya apa ya, kalau di Jepang kan namanya Seisaku Inkai ya nyebutnya ya, komite produksi Oke, ya. yes. Nggak ada riset kan, nggak mungkin, pasti ada riset. Dan yo pasti tau lah ya kalau konsumen di luar negeri itu juga banyak, dan itu tuh untapped resource gitu loh mungkin kalau bagi industri ini. Nah mungkin kebetulan waktunya tepat, Covid itu nggak bisa ngandelin pasar dalam negeri toh, ditambah udah ada penelitian yang mendukung bahwa sebenarnya kalau kita jualan ke luar negeri itu untung loh. Untungnya besar loh. Nah, karena mungkin timingnya tepat ya, dua hal itu ya wes, terus mungkin dari pihak Seisaku Inkai maupun studio maupun sponsor itu akhirnya mulai berani gambling untuk membuka diri ke pasar luar negeri. Salah satu yang saya atau mungkin teman-teman juga rasakan sendiri itu ya dengan adanya itu Muse itu loh. Di channel YouTube Muse itu loh, Muse Asia, Muse Indonesia itu kan salah satu langkah monumental ya kalau menurut saya, monumental bagi industri anime Jepang untuk memberikan akses pada karya-karyanya ke pasar luar negeri kan. Waktu itu kan mungkin fokusnya masih ke Asia ya, tapi udah hebat loh itu. Kerjasama terutama itu kalau nggak salah kan Aniplex kalau nggak salah. Kalau salah tolong dikoreksi. Kalau nggak salah itu pokoknya yang anime-anime yang ada sponsor Aniplex-nya itu kerjasama sama Muse itu, jadi bisa ditonton di YouTube secara gratis. Nah, terus kan anime itu kan yang apa ya, yang diandelin itu kan anime itu apa ya, kalau dari sudut pandang kita konsumen kan sebagai hiburan ya, sebagai konsumsi ya. Tapi kalau dari segi yang kreatornya itu kan IP toh berarti. Anime itu kan IP. Dan IP kan juga ada ranking popularitasnya lah pasti, ya kan? Ada IP yang populer banget, misalnya kayak Spider-Man. Itu kan IP jelas yang semua orang pasti tahu kan, ya kan? Terus kalau di Jepang mungkin ya IP yang setara sama Spider-Man mungkin ya Doraemon. Ya kan? Semua orang pasti tahu. Terus di bawahnya itu ranking di bawahnya itu kan juga pasti banyak IP-IP lain, termasuk anime-anime. Kalau balik ke Muse tadi ya, anime yang bisa ditonton di luar negeri itu kan anime-anime baru ya, notabene kan anime-anime baru. Anime tahun 2010-an lah, mungkin 2010-an aja belasan, yang udah 2015 ke sini kan, 2015 ke depan kan. Padahal di sisi lain itu kan mungkin gini ya, kalau saya ngomongnya agak kasar, IP-IP yang masih baru kayak gitu aja tuh ada yang mau nonton, apalagi IP-IP yang jelas sudah terkenal, udah semua orang suka. Di Jepang loh ya, pasti lebih banyak yang mau nonton. Mungkin ini pemikiran bodoh aja ya, cuma dari sudut pandang fans saja ya. Mungkin kayak gitu. Makanya IP-IP judul-judul lawas yang dulu terkenal dan terkenalnya bahkan sampai luar negeri, bahkan terkenal sampai luar negeri meskipun tidak ada akses resminya di luar negeri. Nah, gimana kalau sekarang kita bikin aja tapi kita kasih akses resmi, jadi biar semua distribusinya tuh kita yang nangani gitu loh. Jadi revenue dari distribusinya pun masuk ke kita. Seperti itu. Kayak misalnya tadi yang karya-karyanya Takahashi Rumiko, Urusei Yatsura sama Ranma itu Netflix. Ada dub Indonesianya loh. Ada dub Indonesianya. Bagus juga. Dua-duanya ada dub Indonesianya itu, Urusei Yatsura sama Ranma. Ini keputusan ya bagus gitu loh menurut saya kan. Karena
Yo nek kalau Ranma sih dulu ada ya di TV ya. Ada. Nah, dulu di TV ada. Jadi Ada. kalau saya sendiri udah pernah nonton di TV, terus jadi tahu, jadi baca manganya. Yes. Terus kalau animenya yang lawas, yang Jepang tuh malah belum pernah nonton. Nah, saya belum. Yang paling pertama. Yang Ranma, yang animenya yang asli yang tadi tahun 89 tuh belum pernah nonton. Yeah. Banyak movie-nya juga tuh saya juga belum pernah nonton. Tapi udah baca manganya. Terus kemarin waktu ada remake animenya yang di Netflix tadi, kan mereka bilangnya lebih faithful ke manganya. Kayak apa? Katanya sih kalau anime yang lama tuh nggak urut loh. Oh. Kan ada arc apa itu nggak urut. Nah dulu saya nonton di TV kan yo lompat-lompat ya memang ya. Tapi ternyata memang tidak urut gitu loh. Memang tidak urut dari sananya. Nah, kalau yang baru ini tuh urut. Artinya urut sesuai dengan manganya. Terus bajunya juga banyak yang sama manganya. Kalau yang anime yang lawas tuh katanya desain bajunya banyak yang dirubah. Nah kayak gitu. Jadi kan kalau untuk menjawab pertanyaannya Mas Aco tadi, kenapa kok belakangan ini banyak yang terus jadi tiba-tiba ayo kita ngerjain remake aja. Dan studionya pun juga mau-mau aja. Menurutku karena itu tuh less gambling buat semua pihak loh. Yeah. Less gambling buat pihak Seisaku Inkai, komite produksi, less gambling buat pemegang IP-nya, karena kan dia juga udah, misalnya kayak ngomongin tadi Takashi Rumiko kan ya udah oke toh, maksudku secara pamor, secara finansial jelas udah oke banget toh si Takashi Rumiko-nya. Makanya dia kalau kasarnya mungkin nothing tulus ya. Kalau akhirnya adaptasinya jelek pun ya udah. Kalau bagus kan tambah gacor. Ya kan? Nah, terus dari pihak studionya juga karena mungkin uangnya juga banyak karena kerjasama Netflix juga ya. Jelas tidak rugi kan? Tidak kejar tayang juga. Lebih enak ngatur jadwalnya. Tuh, jadi tidak ada yang rugi menurut saya. Kalau ini tadi kalau baru ngomongin Ranma sama Urusei Yatsura aja ya. Soalnya ini salah menurut saya contoh yang paling oke ini. Buat di adaptasi ulang. Jadi itu mungkin jawabannya. Jadi karena less gambling bagi pihak komite produksinya, terus juga jadi tambah ngepopulerin IP yang udah populer zaman dulu, dikenalin ke generasi yang baru zaman sekarang. Simply it's just good business. Good business. Very very good business menurut saya ya. Terus juga promosinya kan gak perlu gila-gilaan juga atau memperkenalkan tapi kan reveal orang-orang yang lihat, oh dulu aku pernah nonton ini. Ya sekarang ada lagi gambarnya bagus. Daya tariknya langsung itu aja tuh. Kalau buat yang fans yang gaji ya mungkin kayak aku gitu kan. Ya mungkin ada yang lebih gaji ya, tapi nah kan dilihatin, wah ini animenya baru, Ranma baru, gambarnya bagus, seiyunya sama. Wah itu kan, wah juga nganu tuh itu, wah berarti beneran kayak dulu lagi. Ya yang Urusei Yatsura beda sih, ganti semua. Tapi kalau yang Ranma hampir sama semua. Ngomong-ngomong soal seiyu, nek Masaheli nyimak, let's say anime yang zaman dulu, Uji tayang gitu kan dengan seiyu aslinya, terus misal remake, setelah mungkin puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun, terus ternyata dia masih pakai, ya mungkin nggak semua sih ya, let's say tokoh utamanya, seiyunya sama gitu. Masih yang asli. Itu apakah selalu sering kualitas suaranya masih sama, masih tidak berubah atau? Nah itu, kalau itu, ya ini tadi ya ngomongin yang Urusei Yatsura, yang Ranmanya tadi tuh masih sangat oke itu. Ya mau Gucci Kape toh, karena dianya juga masih aktif toh, masih kerja jadi seiyu terus gitu loh. Usop kan tidak mungkin selesai ya, Usop pasti dia. Jadi kualitas suaranya sangat oke. Kalau suara emang mungkin relatif aman sih ya, nggak terlalu kelihatan menua banget sih. Terus, tapi ini tadi juga sebagian besar cast-nya sama kok. Terutama karakter utama, ya tadi yang Ranma tadi sama. Terus Nube
Sama itu juga. juga sama, iya, Shinobenya masih sama. Terus Yaiba jelas, Yaibanya juga masih si Takayama Minami tuh masih ngisi Conan juga. Tapi selain Takayama Minaminya ganti emang. Iya. Terus apa ada Shaman King juga kan remake tadi Shaman King. Iya. Nah, Shaman King itu malah kebalikannya tuh karena seiyunya Yohnya udah pensiun toh, jadi cuman Oh. Yohnya doang yang ganti. Lainnya masih sama, Yohnya jadi Hikasa Yoko. Iya. Terus apalagi ya yang ganti itu ya? Ganti tapi tadi anunya yang anu ya yang masih sama ya, yang masih sama tuh itu mungkin nek itu tadi kalau yang case-nya nggak ganti ya. Kalau yang case-nya ganti, ini ada yang lucu juga nih yang case-nya Gimana? ganti. Nanti ada Kenshin toh? Hah? Ada Kenshin kan? Ya. Nah. Samurai X yang Samurai X. yang Maksudnya, mungkin nggak connect, yang tidak terlalu wibu, tidak terlalu otaku gitu. Kita mengenalnya dengan Samurai X. ya Samurai X. Itu baru, terus dia agak gambling tuh, case-nya baru semua. Oke. Case-nya baru semua. Baru semua, apakah notable name di nganu? Oh, iya, Apakah iya, juga iya, ternyata nyubi-nyubi itu Kalau notable name? udah Oke. bagus, sudah Iya, bagus. iya. Yang jadi Kenshin-nya tuh Saito Soma, yang jadi Kaori. Kaori apa Kaoru tuh? Kaoru. Kaoru ya? Kaoru. Nah, yang jadi Kaorunya Tagazirie. Oh iya. Oke toh sebenarnya. Kenshin OG-nya kan cewek kan? Nah, aku baru mau ngomong itu. Nah. Kalau Kenshin kan aslinya Suzuka Mayo kan? Iya. Nah, itu. Kalau Kaorunya sih oke. Iya. Karena tomboy toh. Hmm. Nah, jadi oke. Tagazirie oke. Hmm. Aslinya siapa sih Kaoru tuh aku malah nggak inget ya. Nah, tapi kalau Kenshin-nya waduh. Iya. Ini rada menarik buat dibahas juga ini. Karena nek kita mengenal anime-anime zaman kita kecil, itu cukup banyak karakter cowok yang diisi seiyu cewek ya. Iya. Kenshin, Goku, Go. terus Gon, Naruto, Luffy lo. Eranya kita trennya kayak gitu. Tapi nek sekarang yang deket-deket ini tokoh utama, yo tokoh yang cowok diisi cewek, apakah sebanyak itu? I don't think so sih. Kayaknya sih. Meskipun aku juga nggak terlalu luas tontonannya. Ya ada, tapi memang ya ini tadi kan mungkin banyak contohnya kan jam ya. Ya. Jam. Kalau jam tuh belakangan ini soalnya karakternya itu SMA gitu loh. Usia SMP akhir atau SMA awal atau SMA akhir gitu malah. Jadi agak ya susah kan udah puber jadi suaranya cewek atau mungkin asumsinya gitu ya. Jadi agak atau malah nggak ada ya. Iya tuh. Kalau yang tidak jam masih lumayan banyak. Oke. Yang tidak jam tuh masih lumayan banyak. Kayak misalnya yang cukup terkenal yang judulnya Mushoku Tensei itu paling pernah dengar juga tuh. Pernah. Nah itu kan panjang ceritanya dari karakternya tuh kecil sampai karakternya dewasa. Cowok. Nah, tapi waktu dia masih kecil kan seiyunya cewek juga. Begitu nanti dia udah jadi dewasa ganti jadi yang cowok gitu. Ada tetepan. Meskipun bukan terus ya Naruto. Maksudnya kalau dibandingkan itu tadi ya apa tier kepopuleran IP-nya gitu ya memang. Kebetulan ya tadi Naruto, Dragon Ball, One Piece karakter utamanya semuanya suaranya yang isi seiyunya cewek. Iya. Nah tadi kalau balik ke Kenshin tadi itu bukannya jelek, keren tuh keren. Iya. Tapi memang arah direksi animenya itu agak beda. Oke. Kalau Kenshin kan, Kenshin ini malah mangganya saya belum pernah baca. Nonton animenya doang. Animenya dulu yang Indo nonton, yang Jepang juga nonton. Iya. Itu kan animenya tuh agak goofy ya. Ada mau ada goofy momennya. Ada. Nah, yang baru ini nggak ada. Full serius. Ya bukan full serius tapi tidak ada kayak
whimsicalnya gitu loh. Oh, Sisi whimsicalnya itu hampir nggak ada. Yo, Kenshinya berbuat bodoh di Sukomi Kaoru tetap ada. Adegannya itu tetap ada, tapi tidak terus gambarnya berubah jadi chibi, mulutnya Kenshinya berubah jadi kayak itu. Oh. Kan kayak jadi kayak mulut burung gitu ya. Terus nah kalau dia animenya yang dulu kan terus orok biasanya kan gitu tuh. Oh, iya. Orok. Yang dulu terlalu kartunis gitu. Tapi itu kan salah satu charm karakter Kenshinnya juga gitu loh. Nah, di yang baru ini tuh nggak ada. Iya. Karena dulu aku juga nonton versi lawas itu, meskipun dengan unsur kartunisnya itu tadi, itu tuh nggak bikin mengurangi kenikmatan menonton dulu. Maksudnya pas tetap serius ya, tetap keren ya, tetap keren, serius tetap serius ya. Meskipun gapnya mungkin jauh banget ya antara dia pas lagi killer itu sama yang pas itu gapnya terlalu jauh, tapi tetap maksudnya kenikmatan menonton itu ya enak-enak wae gitu loh. Ya perbedaan direksi itu tadi menurut saya. Terus si Saito Somaya tadi kan juga, yo meskipun suaranya feminin tapi kan tetap beliaunya laki-laki kan. Iya. Nah, jadi yo ya tetap mau nggak mau jadi bandingin lah kalau saya nonton itu tuh. Mau nggak mau bukan terus ya satu lebih jelek satu lebih bagus ya, tapi tetap kan yo let's be honest, kalau remake itu tadi kan juga jualan nostalgia kan. Ya pasti. Ya kan, ada unsur itunya tidak mungkin terlepas lah dari unsur jualan nostalgianya itu. Nah itu jadi saya terus jadi tetap bandingin juga gitu loh. Iya, dan ini emang poin yang valid. Karena nek di anime yang remake perbandingan pasti ada. Pasti banding-bandingnya ya, mau pasti nggak mau pasti gitu. dibandingin. Tapi dari kenikmatan menonton, ya mungkin dari sudut pandangnya Mas Ahli pribadi lah. Itu nek menonton anime remake dan membandingkan, itu probabilitasnya lebih banyak ke yang good point atau bad point dari perbandingan itu. Nah, itu. Karena gimana ya? Antara orang yang nonton anime remake dan dia baru pertama kali nonton versi remake-nya itu, sama orang yang nonton yang udah pernah nonton versi aslinya sebelumnya, pasti kenikmatannya beda. Beda. Dia pasti yang belum pernah nonton yang dulu pasti enjoy aja menikmati yang karena ini first time-nya dia kan. Ya. Tapi yang udah pernah pasti banding-banding ya, wah seiyunya kok beda ya. Wah kok kita langsung image-nya yang dulu kan masih nyantol. Dan kan kalau kita nggak karena kebetulan yang ini kita juga dulu nontonnya tuh ya almost real time pas tayang di TV-nya sini kan. Seberapa sering antara pas diperbandingin, wah ternyata bagus yang ini, atau wah yang dulu tuh nggak tergantikan, itu probabilitasnya lebih besar kecewa atau wah ternyata improve ya. Nek Mas Eri. Ya. Wah, pertanyaan yang susah ya. Susah. Ya mungkin jawaban amannya tuh semua punya charmnya sendiri-sendiri ya. Kalau jawaban amannya semua punya charm sendiri-sendiri. Toh saya juga tidak cuman fans kan, tidak tahu teknis lapangannya di sana tuh gimana gitu loh. Nah itu, tapi ya kalau saya pribadi tidak terlalu ambil pusing ya. Misalnya saya suka ya saya tonton sampai selesai. Kalau saya ternyata kalau tidak saya tonton sampai selesai ya berarti ada alasannya. Berarti ada alasan di saya pribadinya kenapa saya berhenti dengan jalan, kayak misalnya tadi Kenshin Nube itu juga. Saya kan nonton sampai selesai dulu ya. Tapi itu aku juga belum yang baru ini belum saya tonton sampai selesai. Cuma nonton episode 1. Ya karena mau nggak mau pasti membandingkan sama versi yang dulunya tuh. Ya itu tadi. Ya. Itu. Tapi kalau Yaiba, Urusei Yatsura, Ranma ini tadi sampai selesai. Saya tonton sampai selesai. Ya. Terus kalau kita ngomong anime remake, itu perbandingannya mana? Apakah itu copy paste? Sebagian besarnya copy paste atau itu? Itu juga itu pertanyaan yang bagus tuh. Karena kadang-kadang malah dengan di remake itu
karyanya tadi jadi lebih faithful ke source materialnya. Yes. Jadi misalnya ya anime tadi kan banyaknya adaptasi manga ya. Contoh ya dari jam-jam tadi, seri-seri yang dari jam tadi. Nah, itu kadang-kadang kalau yang dulu itu tuh ngambil direksinya itu tuh masih ngikut ke sponsor TV-nya terutama. Jadi misalnya kayak salah satu yang pernah di-remake juga kan Sailor Moon. Ya. Ya kan? Sailor Moon kan dulu yang asli 92, yang baru kan 2014 dulu. Sailor Moon Crystal tapi judulnya yang baru. Nah itu salah satu contoh yang justru remake-nya itu malah lebih faithful ke mangganya. Tapi overall sama, copy paste storyline atau segala macam dari awal sampai nganu. Sama justru malah beda banget kalau menurut saya yang Sailor Moon itu. Dari anime? Dari anime yang lama, yang 92 sampai yang anime 92 sama anime 2014-nya tuh beda banget. Kalau aku kan kebetulan juga nggak pernah baca, ya pernah baca manganya tapi cuman pinjem kakak dulu tuh. Jadi nggak baca sampai selesai dari awal sampai selesai tuh nggak baca. Nah beda banget. Kalau yang suka manganya dari manganya dulu Sailor Moon, kayaknya bakal lebih suka sama yang Kristal, bakal lebih suka sama yang baru. Soalnya itu tadi sesuai manganya urut-urutannya. Oh ya berarti anime yang tahun 92 itu malah beda dari beda banget. Kalau terus udah baca manga terus jadi beda banget. Berarti itu termasuk kasus langka ya? Di mana anime diadaptasi jadi manga diadaptasi jadi anime tapi kok beda itu loh. Kan biasanya kan sama kan? Storyline-nya sama, paling anime ketambahan filler-filler lah. Ya. Tapi overall storyline-nya kan sama gitu kan. Nah itu makanya tadi aku bilang kalau dulu tuh masih pihak Seisaku komite produksinya tadi itu masih banyak yang takut sama sponsor yang TV-nya. Nah, jadi misalnya si komite produksinya punya rencana kayak gini. Yeah. Terus pihak TV-nya ngomong, nggak usah gini aja. Nah, pihak komite produksinya cuma bisa Oh iya. Nah, kalau sekarang karena udah gede juga IP-nya, terus udah ya itu tadi mindset-nya udah global ya. Itu pihak komite produksinya bisa lebih fleksibel, bisa lebih aku pengennya gini, ya udah gini aja gitu. Karena misalnya TV-nya akhirnya nggak setuju pun ya udah, toh kita juga target utamanya nayangin di Netflix, target utamanya nayangin di Disney Plus kayak gitu misalnya. Jadi bisa tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak mulut yang ikut berpendapat gitu. Aku pengen direkturnya sutradaranya pengennya gini, ya udah gitu. Kalau dulu kan itu tadi karena pihak TV-nya lebih sakti toh, karena ya gimana anime kan tayangnya di TV ya. Kalau TV-nya nggak mau nayangin ya wes game toh. Jadi juga gimana harus manut sama pihak TV-nya. Nah sekarang kalau sekarang sudah berkurang. Joge Kangke semacam senioritasnya itu udah berkurang. Soalnya tak kira tuh copy paste antara Sailor Moon anime 92 sama yang berapa? 2014 itu. Tak kira cuma copy paste, mungkin cuma ada penyesuaian di mana kalau tahun 92 ada scene telepon pakai HP flip, sekarang tinggal pakai smartphone. Nah, itu tak kira itu cuma model kayak gitu tuh. Soalnya kan ada meme-nya itu, yang di side by side atas bawah, scene-nya sama, tapi teleponnya cuma pakai itu. Tak kira, berarti episode storyline-nya podo wae, sama aja gitu. Nah, tak kira pasti itu. Tapi selain kita outside Sailor Moon, anime-anime yang remake lainnya itu sebagian besarnya tetap copy paste, tetap sama aja. Cuman ya dibikin sekarang Pak ya pakai teknologi yang lebih maju dengan art yang lebih bagus lagi gitu. Apa enggak juga? Apa enggak mesti? Ini kok tadi yang Ranma tadi ya, aku tadi udah cerita ya. Kalau yang dulu tuh kan animenya tuh dulu sempat berhenti tuh loh, setahu saya. Animenya yang lawas itu tuh sempat berhenti. Karena katanya sih ya nggak ada yang nonton tuh loh. Nah terus makanya sih dari pihak komite produksinya itu memutuskan buat ya udah art yang seru langsung diadaptasi aja. Oke. Iya. Jadi biar narik penonton lagi gitu loh. Jadi waktu arc yang pertama kali si Ranma ketemu Akane-nya itu, terus ketemu sama Kuno Senpai, siapa teman-temannya itu yang di itu banyak yang suka Akane juga. Terus habis itu kan harusnya arc-nya kan arc yang
saya juga lupa Naruto. Pokoknya itu terus ada habis itu tuh arc-nya apa, tapi di skip terus langsung langsung ketemu shampoo lah pokoknya. Jadi cuma sebentar tuh shampoo-nya udah keluar tuh loh. Makanya dulu terkesan berantakan gitu ya. Urutannya gitu. Kalau ya makanya jadi kesannya berantakan karena tiba-tiba shampoo-nya udah keluar di depan loh. Yang kemarin ini lama loh, shampoo-nya tuh keluarnya baru kayak kur keduanya. Baru keluar. Nah, yang remake kemarin disesuaikan. Urutannya disesuaikan. Maksudnya padahal shampoo kan apa ya, kayak salah satu karakter yang populer gitu loh di Ranma. Kalau nggak langsung dikeluarin kan sebenarnya ya jadi gambling toh. Tapi ini berani ngeluarin di belakang. Terus ini belum tayang ya, cuman kayaknya sih bakal kayak yang apa yang akan aku omongin ini. Kokaku Kidotai Ghost in the Shell. Yes. Tahu juga toh? Nah, itu kan udah banyak juga, filmnya banyak, animenya juga udah anime seriesnya itu juga paling nggak udah ada 2. Nah, besok tahun ini apa tahun depan tuh mau dibikin anime lagi. Series. Nah, terus kalau dari previewnya kan udah ada kayak teaser gitu, cuma pendek 30 detik gitu. Itu tuh akhirnya karakter utamanya kan Kusanagi, Motoko itu toh. Kusanagi Shosanya itu akhirnya dia make outfitnya dia yang kayak di manganya. Padahal selama ini dari sekian banyak adaptasinya yang udah lalu-lalu dulu, yang paling terkenal yang tahun 95 itu juga, dari itu sampai 2012 kalau nggak salah, yang paling baru sebelum ini Ghost in the Shell itu tuh belum ada yang pernah pakai desainnya Motoko yang sesuai manganya tuh loh. Jadi animenya Ghost in the Shell selama ini tuh ceritanya tuh malah original semua. Oh iya. Originalnya direktornya sama studionya mungkin. Ya ada yang ngambil kayak terinspirasi dari manganya itu ada, tapi tidak one for one adaptasi dari manganya gitu loh. Nah ini besok karena teasernya aja udah pakai baju yang kayak di manganya, nah kayaknya sih untuk pertama kalinya Kokaku Kidotai atau Ghost in the Shell ini bakal dapat adaptasi yang malah baru ini dapat yang sesuai manganya gitu loh. Tidak cuma ngambil karakternya aja sama yo general tema cyberpunk-nya. Dulu kan itu kan. Itu. Berarti tetap bisa disimpulkan enggak serta-merta nek kita nonton anime remake itu alah cuma copy paste itu enggak ya? Ya. Enggak selalu kayak gitu. Enggak selalu kayak gitu. Jadi tetap maksudnya tetap ada hal yang bisa ditunggu lah, hal yang bisa di excited about. Paling enggak paling enggak mungkin kalau tidak sama tuh versi abridged-nya. Kayak Dragon Ball Z, ada Dragon Ball Z Kai. Itu apa? Remake? Not really juga kan? Nah, tapi cuman versi, ya itu kayak misalnya Dragon Ball Z yang lama, dari pertama kali Goku gede sampai lawan Frieza 100 episode. Lama banget. Tapi di Dragon Ball Z kayak kan episode 30-an kalau nggak salah itu udah lawan Frieza itu loh. Nah itu kan juga ada gitu loh yang model kayak gitu, kalau animenya emang terlalu long running. Jadi susah buat fans baru buat entry ke situ. Nah, solusinya dipendekin. Nah, itu mungkin malah pattern yang bagus ya. Kai itu. Pattern Kai. Jadi adalah banyaklah kita anime tertentu yang nek di remake versi Kai itu malah positif. Apa gitu loh. Nanti ya tadi Dragon Ball ya episodenya banyak. One Piece lah. Nah ini One Piece yang baru ini kan juga mau di remake kan, yang sebelumnya Toei Animation, ini besok mau dibikin sama WIT Studio. Berarti yang WIT ini bisa kita bilang ini versi Kai-nya. Ya One Piece Kai. Ini One Piece Kai ini. Nah itu impact-nya tuh positif, lebih ke arah positif. Orang mau nonton One Piece, waduh 1000 sekian ya toh. Itu dari itu aja udah. Sekarang ada Kai-nya ya. Kalau misalnya yang WIT Studio besok jadi beneran, karena sampai sekarang belum ada update-nya lagi. Bisa entry-nya bisa dari situ aja gitu loh. Apalagi ya yang kira-kira oke dijadiin Kai-nya tuh apalagi? Naruto nek menurut saya. Kalau menurut saya Naruto. Dragon Ball, One Piece, Naruto apalagi ya? Karena Naruto dari dia tamat itu udah lama loh menurut saya.
Iya. Nah, tamat manganya kan 2015. Ya kan? Tapi sampai sekarang belum ada apa-apanya lagi tuh loh. Ya yang kemarin ada yang katanya mau bikin episode spesial apa gitu. Itu aja belum jadi-jadi juga sampai sekarang. Nah itu misalnya mau dibikin Kai, Naruto Shippuden Kai gitu. Ya, enggak deh, Naruto Kai deh dari yang kecil harusan. Itu oke banget itu menurut saya. Ya toh. Mengingat Borutonya juga masih Borutonya masih kembang kempis ya. Mending kerjain Naruto lagi aja. Iya. Terus ini ya nggak sepanjang itu juga sih, tapi bukan shonen juga, tapi itu loh Gingayu Densetsu itu loh. Oh iya. Legend of the Galactic Heroes itu. Nah itu kan juga remake plus Kai. Remake tidak semelanglang buana originnya. Remake plus Kai nah itu. Plus Kai. Yang asli kan juga sebenarnya nggak panjang-panjang amat ya, itu cuma 130-an episode, dan karena memang itu adaptasinya dari novel ya itu. Bukan manga, bukan light novel juga. Jadi itu proporsional kalau menurut saya. Itu proporsional kayak Lord of the Ring lah. Nah, Lord of the Ring juga bukunya tebel, filmnya juga lama toh. Nah, sama, jadi sebenarnya proporsional. Judul Inggrisnya apa? Legend of the Galactic Heroes. Galactic Heroes. Ya. Itu yang baru kan judulnya terus Gingayu Densetsu, karena dia temanya Jerman-Jerman, wah judulnya terus Die Neue These, wah The New Thesis. Itu kan sayurnya juga ganti. Baru semua. Nah, itu udah ada yang nggak ada soalnya sayurnya. Tapi kenikmatan menontonnya ketoknya nggak terlalu bikin terganggu ya? Nggak. Antara yang lama kita pernah nonton sayurnya ini, sekarang yang baru ya bagus. Ya bagus loh. Bagus, ya? Reinhardt-nya dulu Horikawa Ryo, Vegeta, sekarang jadi Miyano Mamoru. Karakter utamanya udah oke ya. Udah oke. Makanya itu juga bagus. Itu juga contoh yang keren soalnya itu tadi itu remake plus Kai itu loh. Jadi dia di remake dan dipadetin misalnya kayak gitu. Dan itu juga lanjut terus meskipun pendek-pendek. Jadi itu kan aslinya juga dulu bukan anime series. Mas Aco itu OVA cumaan. Oh iya. Nah, jadi memang makanya kualitasnya bisa bagus loh. Nah, lawas tuh itu tahun 85 apa 86 gitu kalau nggak salah. Yang kan itu OVA-nya dibagi jadi 4 bagian lah. Part 1 tuh episode 1 sampai berapa, part 2 episode sampai berapa, 3 nah gitu loh. Itu digarapnya tuh lompat-lompat. 85 terus 89 terus 95 terus yang terakhir itu 99 kalau nggak salah. Yang part keempatnya itu. Itu. Nah, itu kan tapi ya tetap itu tadi ya panjang-panjang itu tadi mungkin kalau buat viewer kalau mau ditayangin di TV jadi susah. Ya kalau mau tayang di TV seasonal gitu loh. Makanya di TV jadi pendek-pendek 12 episode juga lompat dan juga adaptasinya juga lompat-lompat. Enggak urut gitu loh. Enggak season ini enggak kayak dulu Boku no Hero Academia itu loh misalnya. Boku no Hero Academia kan juga pendek-pendek tapi terus. Nah, jadi 12 berhenti istirahat 1 season, terus season depannya 12 lagi. 24 ya malahan ya Boku no Hero Academia itu. Akhirnya juga sampai tamat kualitasnya juga tidak menurun toh, naik malahan tuh kualitasnya. Nah, jadi kan bagus gitu loh. Bagus. Tidak terlalu kejar tayang. Itu tadi Gingayu Densetsu itu tadi salah satu contoh juga. Nek anime yang versi remake dan seiyunya ganti, yang menurut Mas Heli, wah kecewa nih sama seiyu yang baru, apa aja? Kalau itu menurut saya bukan terus kecewa terus mendiskreditkan gitu ya. Tapi yang menurut saya tuh iki ngopo dadak digawe toh. Nah, itu ada. Ini kenapa harus dibikin tuh kenapa tuh? Mari dikeluarkan. Cuman satu ini. Tapi mungkin karena berimpact juga pada saya ya, saya waktu masih kecil terutama. Digimon. Digimon yang asli, Taichi dan teman-temannya. Kan itu juga lanjut terus kan. Digimon Zero tuh, terus yang kemarin kan Digimon 3 kan juga lanjut, meskipun formatnya film ya. Digimon 3 sampai Digimon Last Evolution Kizuna itu. Meskipun mixed review juga. Kalau saya pribadi sih, saya suka. Tapi kan udah kelar tuh ceritanya, Taichi kan udah selesai, dia udah sampai kerja tuh akhirnya. Selesai. Terus for some reason kemarin Covidan itu habis selesai Covid tuh ada Digimon Adventure baru itu.
Saya kira tuh itu cuman kayak apa? One time thing loh. Yeah. Episode apa? Kayak highlightnya. Ya misalnya pas pertama kali Gremonnya berubah. Jadi pas pertama kali Agumon jadi Greymon, pas pertama kali Agumon jadi War Greymon, pas pertama kali enggak ding pas jadi Omegamon di film ding ya. Ya pokoknya tak kira cuman highlightnya aja loh. Yeah. Nah, ternyata udah kasih ulang tuh. Bye. Apalagi yang perlu what's left to tell loh. Nah, kalau menurutku ya itu Digimon Adventure 2020-nya itu tuh sangat-sangat what's left to tell. Karena di sisi lain itu yang Digimon Adventure barunya bikin Digimon barunya juga ada gitu loh. Digimon seri yang baru itu juga tetap ada itu loh. Yeah. Terus nanti Ya. udah gitu ya nek yang jelas nek menurutku mungkin poin plusnya adalah semuanya rata. Nek dulu kan karena terbatas waktu yang bisa Kyukyoku Shinka iki apa ngene? Ultimate ya? Ultimate Urutannya iki apa to? Shinkatai, Choshinkatai. Ultimate Mega. Gyugokutai itu. Oh ya ting Seichotai, Shinkatai, Choshinkatai, Gyugokutai nek Jepangnya. Nek di sini tuh apa? Champion. Champion Ultimate Mega. Oh, nek Agumon tuh apa? Agumon. Agumon tuh apa? Champion tuh Greymon tuh berarti? Agumon tuh rookie. Oh, rookie, champion, Ultimate Mega ya? Yeah. Nah, itu. Kan semua enggak dulu yang dapat Mega cuma War Greymon sama Metal Garurumon. Yeah. Nah, nek di yang baru ini semua dapat. Semua dapat Mega. Semua dapat berubah sampai Mega. Fair, ya setidaknya itulah mungkin. Fair kan dulu waktu waktu masih kecil kan saya juga yang paling suka jelas Taichi. Jelas atau tapi selain itu tuh saya dulu pribadi tuh bisa lumayan tertarik sama lumayan relate sama Koshiro ya loh. Oh, oke. Karena Digimonnya keren loh menurut saya. Jadi samping Koshironya juga dulu suka ya kan kayak teganya loh. Terus Digimonnya juga keren karena serangga kan kayak Kamen Rider toh. Yeah. Nah, tapi kok nggak ada final formnya. Dulu saya cuma mikirnya itu waktu kecil. Oh ternyata gini. Jadi ya bisa kayak ya mungkin kalau dicari-cari bagusnya apa ya itu mungkin semuanya dapat berubah sampai Mega itu tadi. Tapi selain itu ya kayak what? Apalagi itu loh yang mau dengan Maksudku dulu salah satu charmnya Digimon itu kan karena dia yang Digimon Adventure ya. Yang pertama itu kan karena kita belum tahu apa-apa tentang dunia digital loh. Yeah. Jadi kita dikasih tahu info baru. Oh ternyata gini toh. Oh ternyata gitu toh. Karena baru yang pertama. Yeah. Enggak. Oh ada penjahatnya tuh Ankoku Piedmon, Pinokimon, Mugendramon itu loh. Apa sih anune? Itu namanya apa dulu tuh? Ya pokoknya ada kan kayak nama kayak nama organisasi ya, organisasi ya kayak timnya lah, nama timnya itu kan ada. Terus Gena itu siapa? Iya. Digivice itu apa? Monsho apa? Crash itu apa? Kenapa kok dunia digital bisa ada? Itu kan kita dikasih tahunya dikit-dikit tuh dulu. Yeah. Terus habis itu setelah masuk ke Zero tuh ya udahlah kayak di abuse lah. Bahkan di Zero tuh bisa keluar masuk dunia digital seenaknya sendiri kan. Nah, tapi kan karena kita udah dikasih tahu dikit-dikit di yang pertama jadi kan udah punya frame gambaran tentang dunia digital tuh gini tuh. Nah, ini yang baru ini terus apa tuh loh? Kita udah tahu. Iya. Nah itu Digimon Adventure itu tadi itu menurutku ya it's not for me lah. Nah dulu aku nyimak Digimon tuh rodok sedikit menarik perhatian itu Takeru kok OP banget. Oh benar. Aku nangkapnya Takeru kok OP banget loh. Jadi dari semuanya kan rata-rata kan partnernya kan rugi-rugi semua loh. Digimon kan rugi-rugi semua default formnya rugi-rugi semua. Terus masing-masingnya kan ketemu musuh yang baru kan evolve. Kan jadi champion. Nah, mereka kan rata-rata yang lain dari rookie ke jadi champion itu kan
sepadan tuh loh. Musuhnya biasa aja. Ya, Musuhnya sepadan tuh loh. Terus si Takeru, si Patamon jadi Angemon. Lawannya Devimon. Sementara champion yang lain di YY sama Devimon. Terus Patamon jadi Angemon yang itu tuh juga champion. Sementara temannya yang lain dibully-bully. Cok ini kok Langsung OTK Devimonnya kok gacor sekali ini yang satu ini tuh. Melihatnya tuh padahal kita tahu tokoh utamanya tuh ya Takeru, tapi ini Taichi toh? Taichi kok Takeru. Si Taichi dan Agumon dan Greymon, tapi kok aku dulu sisi tergelitiknya itu di situ. Sama. Takeru sama Angemon kok OP sekali. OP banget. Apa cuman gara-gara musuhnya Devil terus dia Angel? Itu. Jadi di Game Adventure 2020 itu. Iya. Menurut saya ya satu not for me, kedua alasannya kenapa kok not for me karena menurut saya what's left to tell. Iya. Nah, ini kita melihat kasus remake-nya Digimon ini mungkin juga jadi apa ya? Bisa jadi pembahasan yang menarik juga kita kayak mikir countermeasure-nya gitu. Nanti kayak apa ya? Oke lah. Tren remake anime itu dari dulu ada. Terus tadi dilihat dari segi bisnis masuk lah. Lukratif. Good for business. Lukratif. Tapi pun begitu, sebenarnya kan tetap bisa kreatif. Dalam artian apa ya? Let's say Naruto. Itu kan sekarang kan udah sangat mengglobal. Jelas. Iya kan? Apapun itu yang ada di Naruto, sebagian besar penduduk bumi tahu gitu loh. Jadi nek suatu saat nek kita ngomong remake, itu kayak remake yang spin-off tuh loh. Nek opini pendapat pribadiku tuh loh. Spin-off misalnya. Jadi yang dulu udah pernah tayang ya udah biarin. Tapi kan banyak cerita dalam Naruto di timeline utamanya yang animenya tayang itu yang masih belum diceritain. Atau di balik layar lah di balik Jadi kayak ada remake, suatu saat ada remake Naruto di remake, tapi ini remake-nya spin-off. Spin-off timeline-nya itu ya yang dulu pernah ada lah. Tapi istilahnya dari sudut pandangnya Itachi misalnya. Jadi dia dari doing cleansing, terus kan masuk Akatsuki. Nah, jadi sudut pandangnya dia waktu di Akatsuki itu dari awal-awal di Akatsuki sampai itu tuh kan, menurutku itu juga menarik tuh. Menarik banget. Karena kita udah tahu outcome-nya bakal kayak gimana toh. Tapi sebenarnya waktu Itachi itu pertama kali masuk Akatsuki itu dia mikir apa toh? Nah, itu kan. Dan petualangannya Itachi sama Kisame menjalankan misinya kan seru. Seru. Kan seru gitu. Nanti itu tuh misal dibikin dan di launching, siapa sih yang nggak bakal nonton? Ya sebenarnya printing money sih itu. Iya loh? Printing money sih itu. Naruto spin-off. Let's say Itachi Gaiden. Loh, aku dari judulnya itu aja udah sold ya. Dari judulnya aja udah sold kan. Take my money bro. Take my money itu loh. Nah itu loh itu tuh loh Kak. Entah aku aja yang nggak tahu, tapi selama ini kalau ada anime yang remake dan itu tuh patternnya spin-off, itu sudah sebanyak apa? Atau emang belum dieksplor sama sekali atau? Spin-off ya? Ada, kalau ada sih pasti ada ya, tapi apa ya? Anime yang spin-off. Nah, anime sih aku nggak terlalu ngerti sih ya. Tapi aku pribadi kan ngikut nyimak manganya
Cross Wars. Nah itu dia pakai pakem itu. Spin-off gitu dia pakai sangat-sangat pakai itu loh. Meskipun kita tahu tokoh-tokoh utamanya ini, tapi nanti di situ ada karakter-karakter sampingan yang suatu saat nanti di launching serinya sendiri. Judul-judulnya sendiri itu dari sudut pandangnya dia. Dia waktu masih SMP muda. misalnya ya. Kan kayak nek universe-nya Cross Wars itu kan ada orang kan taunya Cross Zero. Nah, ya, orang itu kan taunya Genji. Ya, paling jadi film soalnya. Nah, nek di filmnya kita kan tahu Genji itu kan ada guidance-nya. Ada yang ngasih tahu yang jenenge si Yakuza yang kecil itu loh. Kata Girisan. Kata Girisan. Itu kan dulunya dia kan juga lulusan Suzuran. Benar. Tapi yang filmnya belum diceritain ya. Nah, itu tuh ada versi di mana dia tuh waktu dulu masih jadi siswa Suzuran, itu dari ceritanya tuh piye itu loh. Ada. Tadi dari sudut pandang dia. Nah, kayak gitu tuh ada gitu loh. Nah, tapi nek secara mainstream di yang lain kok kita nggak terlalu diaplikasikan. Apa yang gitu. balik yang baru aku from the tip of my tongue ya mungkin Dragon Ball cuma yang ada kayak gitu. Yang Gohan. Ada kan? Yang Gohan latihan sama Piccolo itu. Ya. Nah, itu kan ada juga si Story of Bardock itu. Bardock, oh ya benar. Nah, itu ada. Kayak gitu. Kayak gitu tuh loh. Itu nyenengke itu nonton itu. Aku waktu pertama tahu Story of Bardock itu tak tonton, wah jos tenan. Api tenan. Baru itu ya kita diliatin perangnya Planet Vegeta kan baru itu toh. Dia sama gengnya itu. Sama geng para sayan rendahan itu. Yes. Wah itu tuh satu-satunya dibantai mati itu aku juga bener-bener kroso tuh loh. Maksudnya sampai kita tuh nyimak itu bener-bener dalam tuh loh. Aduh, konco-konconya udah mati wah gitu. Bener. Dan kita bayanginnya wah ini orang ini sedikit lagi jadi super saya ini kudune. Harusnya itu. Tapi kan selak di itu. Iya sama Frieza, ya benar. Nah, itu nyeneng gitu loh yang kayak gitu loh. Tapi kenapa kok tidak terlalu banyak dieksplor tuh loh sama para rumah-rumah produksi itu tuh loh. Kalau tahu sih tahu pasti, cuman mungkin menunggu waktu yang tepat ya. Mungkin ketika nanti IP-nya, ini anu saya ya, apa namanya? Apa istilahnya? Pendapat yang mungkin kurang baik ya. Yang namanya IP kan juga mau nggak mau kan susah ya, nek mau jadi beneran IP yang bisa bener-bener legasi gitu tuh kan susah banget ya. Ya misalnya kayak Mickey Mouse misalnya, mau sampai di level itu aja kan susah banget toh. Spider-Man menuju ke arah situ toh. Kan pasti ada naik turun lah, namanya IP itu kan pasti ada namanya naik turun sesuai kan balapan sama IP baru terus juga kan. Nah, pikirku kenapa kok nggak dibikin kayak gitu tuh kenapa nggak dibikin, padahal jelas gampang banget dan mesti kepikiran toh, dan Prince Money jelas Prince Money itu loh. Kayak gitu tuh menurutku di save buat ketika nanti IP-nya itu udah giri-giri mau hilang loh. Ketika sudah tidak ada pendapatan lagi dari IP-nya itu atau pendapatannya udah trennya udah menurun terus dalam beberapa tahun, nah mungkin baru itu nanti dikeluarin. Tapi serius itu pattern kayak gitu tuh seru. Makanya seru banget itu. Iya toh. Ada aku tahu lagi itu spin-off-nya Gundam Wing. Tapi aku nggak tahu ini ada animenya atau enggak. Spin-off. Tapi ada komik judulnya G Gundam. G Gundam itu settingnya, itu timelinenya Gundam Wing. Tapi di sisi yang lain lah, perang di tempat yang lain. Itu Gundamnya namanya Gundam Geminas loh. Tapi Geminas itu dari Gemini maksudnya dari. Jadi itu kakak beradik. Kayak Gundam itu identik. Tapi karena kita ngelihatnya cuma di komik ya, yang hitam putih ya. Yang satunya tuh Geminas yang anggap aja Geminas 1, Geminas 2 lah. Ya. Yang satunya tuh warnanya tuh dominan cerah putih, yang satu tuh gelap tuh. Itu. Jadi waktu kita nonton animenya Gundam Wing, kita nonton anime Gundam Wing per episodenya itu, ternyata di timeline yang sama, di tempat yang lain itu si Geminas juga lagi perang dulu.
Itu. Nah, itu seru, komik itu seru. Makanya seru. Nah, kayak gitu loh. Nah, nek ngomongin Gundam ya udah ada tuh yang kayak gitu. Jikoax kemarin kan kayak gitu. Gimana kalau Zeo-nya menang? Iya. bisa. Ya toh? Itu masuk. Ya. Udah ada nek Gundam ternyata ya. Tapi ya sih kalau ngomongin Gundam Wing itu emang agak itu juga menurutku dikip sih itu. Gundam Wing itu dikip. Kalau misalnya dia mau ngadaptasi Gundam Wing Zero yang manga itu sama Frozen Teardrop-nya itu jadi anime, udah gacor banget. Legendary itu bakalan Gundam Wing itu. Iya. Tuh. Terus ya itu ya Lika-Liku. Lika-Liku anime remake. Suatu karya ya mungkin tidak melulu anime ya. Ya kan? Ya, yang kita expect kedepannya masih akan Tentu saja. terus itu. Tentu saja. Nah, sekarang buat penutup Mas Heli. Nek tadi ini temanya anime remake. Sekarang harapan pribadi di antara banyaknya anime yang di remake. Pasti lebih banyak lagi manga yang belum punya adaptasi anime. Iya kan? Bener. Daripada kebanyakan remake, mbak ini loh, yang belum itu loh, masih nganggur itu loh. Nah itu, apa aja harapannya atau judul-judul apa aja yang pengen diadaptasi? Nah aku pribadi, tadi kan aku cerita, aku ngikutin Cross Wars, yang kalau mungkin penonton mainstream kan taunya kan Cross Zero tadi. Nah itu kan sebenarnya kan dari komik kan, dari komik. Judulnya Cross itu tadi ya? Cross itu. Nah itu tuh sebagian besar itu nggak diadaptasi anime. Aku tuh harapannya itu dibikin dulu. Karena nek sementok-mentoknya kita nyari adaptasi anime itu ada sih OVA. Ada yang Cross OVA itu. Cross OVA. 12 episode atau 10 episode itu kan kalau nggak salah. Enggak, cuma segelintir lah itu. Dan itu kualitasnya juga pas dibikin waktu itu ya animasinya ya kayak gitu loh. Dan raset kan. Cepet banget kan itu. Ya apik. Tapi ini kalau dijadiin 24 episode gitu misalnya. Dan ini dengan teknologi yang ada sekarang, itu mesti lebih sip meneh karena itu tadi kalau yang bisa dieksplor tuh banyak banget. Mungkin kalau orang mainstream kan dari movie ya, Cross Zero. Padahal kan kalau kita ngomong timeline setelah Cross Zero kan ada Cross-nya. Di mana Cross Zero tokoh utamanya Genji itu tadi. Nek Cross kan tokoh utamanya kan Boya. Nanti setelah Cross itu ada Wars. Tokoh utamanya si Hana. Nah, nanti itu tuh banyak banget yang itu tuh loh, yang harapannya itu ayolah. Nek saya pribadi itu. Nah, nek Mas Haili apa? Keren itu juga, tapi semoga lah. Soalnya itu emang kalau misalnya dibikin bisa gacor juga, bisa panjang toh. Iya. Karena source material juga banyak. Ya karena kalau sampai itu keluar, Tokyo Revenger jadi dogshit nanti. Tas kan nih. Plus entry-nya gampang karena apa ya? Orang-orang masih pada inget Cross Zero kan? Iya. Apalagi yang seumuran kita kan masih pasti inget Cross Zero. Kalau itunya tayang kan, animenya ada baru tayang, pasti return semua, pasti comeback semua, yang pasti nonton. Apalagi Netflix, From the side of business nggak jelek-jelek amat. Nggak jelek-jelek amat ya emang. Tuh. Kalau saya tuh ada juga. Cuman ini memang agak bermasalah ya. Shonen Jump juga. Shonen Jump juga. Judulnya Egg-Age. Robot-robotan ya? Nah, mirip toh, tapi bukan yang itu. Emang mirip judulnya. ACT-AGE, Egg-Age. Itu ceritanya tentang aktris. Tentang aktris cewek yang dia tuh perjalanannya dia dari siswi SMA biasa ketemu sama produser yang udah almost deadbeat gitu. Produsernya tuh pintar, tapi karena dia ribet, jadi dia nggak dapat kerjaan tuh loh. Nah, terus satu dan lain hal, gimana ketemulah sama si ceweknya ini.
sama siswinya ini, tapi ternyata si produsernya ini ngelihat kalau ceweknya itu bisa acting tuh loh, meskipun ceweknya itu tuh nggak sadar. Terus akhirnya agak dipaksa sedikit, keluarlah. Memang dia tuh bisa acting, tapi dia tuh nggak nyadar. Okay. Nah terus si produsernya tuh nganterin si ceweknya ini masuk ke showbiznya Jepang. Terus dia nanti dikit-dikit yo naik gitu loh. Pertama reality show, habis itu drama, habis itu film, habis itu nanti kena skandal, kena apa. Jadi apa bener-bener showbiznya Jepang loh. Cuman sayangnya mangganya ke Kapak, ke X, gara-gara kan itu 2 orang yang ngerjain. Gambarnya siapa, story-nya siapa. Nah itu. Nah yang story-nya tuh kayaknya dulu ketahuan sama pelecehan seksual atau apa, terus dipenjara tuh loh. Jadi mangganya di Kapak. Plus sekarang ceritanya itu ya bukannya kopas apa gimana ya, ceritanya itu sekarang udah dipakai sama Oshinoko dulu. Tahu toh Oshinoko? Iya. Yang bikin Kaguya sama itu. Nah, cerita artis-artisnya itu sekarang udah dimasuk kayak apa ya? Udah diceritain sama si Oshinoko-nya itu. Padahal sebenarnya ada si X-nya ini duluan. Tapi ya mirip sih emang ceritanya. Oshinoko yang diceritain di Oshinoko sama yang diceritain di X ini sama. Cuman lebih shonenan ya X, karena ya gimana kan manga demografinya shonen ya. Kalau si Oshinoko kan seinen, agak dark kan. Tuh. Ya eman-eman sebenarnya. Karena dia ya nek mau diadaptasi, kalau mau diadaptasi juga mangganya juga nggak selesai. Ya kan? Jadi mau diadaptasi juga ngapain toh sebenarnya. Jadi harapannya sangat tipis. Tapi kalau bisa saya pengen karakter utamanya mbaknya itu suaranya Hayami Saori. Onegai shimasu. Langsung ada referensi ya, atau wis gak pakai pusing ya toh. Suaranya Hayami Saori apa Yomiya Hina lah. Oke, onegai shimasu. Oh, aku ada satu lagi. Slam Dunk. Slam Dunk karena Slam Dunk itu ya? Slam Dunk itu ada slot kosong. Nah, aku nggak salah ingat ya, tolong diralat nek anu. Jadi Slam Dunk itu kan animenya. Animenya itu seriesnya itu berhenti di nasional kan? Masuk ke nasional. Jadi dari kompetisi prefektur, dari selesai kompetisi di Kanagawa, jadi final Kanagawa kan lawan Kainan, kalah. Cuman kan juara sama runner-up kan lolos semua. Nah, lolos semua itu kan langsung tamat. Berhenti animenya ya. Kalau saya nggak salah loh ya, kalau nggak salah ingat, gitu. Kayaknya emang ya. Nah, tapi kalau di komik itu kan lanjut terus, jelas lanjut terus. Nah, tapi kemarin Slam Dunk movie itu kan tiba-tiba kan langsung lawan Sanoh. Itu per 8 apa per 4 apa per 8 kalau nggak salah. Per 8 final lawan Sanoh kan. Jadi itu ada slot kosong antara setelah turnamen prefektur sampai sebelum lawan Sanoh itu kosong, dan setelah lawan Sanoh ada part sedikit juga yang kosong juga itu. Nah itu tuh nek misal pun remake gak apa-apa. Aku terima Slam Dunk remake gak apa-apa, tapi slot kosongnya itu diisi. Di situ. Atau lanjut aja nek enggak. Lanjut dari setelah selesai di Kanagawa itu tadi. Gak apa-apa, itu gak apa-apa wes. Lanjutin aja itu. Karena seru, tetap seru. Seru lah, justru malah Korekara toh. Iya, dan Slam Dunk siapa yang nggak tahu juga ya. Makanya. Ada karakter yang gede banget awake. Terus dari SMA mana itu yang kuciran itu, wah seru sebenarnya. Kan seru itu. Itu masih ada harapan kalau itu, Cok. Kalau itu masih ada harapan menurutku. Masih terang. Tapi mungkin masih belum di tap saja. Tapi storyline-nya itu juga dramatis tuh loh. Kayak nggak terus wah tokoh utamanya menang, hero-nya win terus segala macam. Itu Slam Dunk tuh dia diceritakan sedemikian rupa tuh seru tuh loh. Benar. Itu yang digadang-gadang sebagai the strongest-nya kan Sanoh. Dan kebetulan makanya kemarin movie-nya Sanoh kan. Dan kebetulan kan Shoku di elimnya kan ketemu sama Sanoh itu sebelum di final kan. Ketemu dulu kan, ya mau nggak mau ketemu kan ya harus itu. Pokoknya yang kalah kan tersingkir. Wah di situ kan pertandingan paling dramatisnya kan di situ. Menang lawan Sanoh ya kan. Wah kayak dream come true. Tapi kan turnamennya kan belum selesai. Masih. Nah serunya setelah lawan Sanoh itu lawan SMA mana itu dibantai.
Kan ceritanya dia di mana gitu kan. Jadi mereka tuh udah jor-joran 100% plus ngelawan Sano, menang. Habis itu loyo dibantai sama tim lain, selesai pertandingan itu tuh kayak kita tuh membacanya tuh kayak dibawa Ya, anunya apa ya? Tarik ulur konfliknya. tarik ulurnya tuh loh. Tapi yang bikin seru di situ. Iya. Terus endingnya setelah itu kan, udah mereka kan selesai, selesai terus si Hanamichi penyembuhan itu, penyembuhan punggungnya itu lagi di di pinggir pantai. Spoiler alert. Lagi di pinggir pantai gitu, terus dapat baca surat dari siapa Haruko Haruko itu, terus diceritain wah sekarang Rukawa-kun kepilih masuk timnas. Nesu sambil baca surat nesu, terus dia ngelihat ke depan ada atlet-atlet yang lagi jogging jalan, salah satunya Rukawa. Buka jaket, truk timnas. Seru tuh loh maksudnya, dibawa ceritanya ke situ tuh, itu tuh harus ada animenya. Ya, itu masih cerah. Harus bisa, ada bisa animenya. banget itu, bisa banget itu. Bisa banget, masih cerah coy, masih cerah. Ya. A man can dream. Ya. Ya kita Dan itu cerah. Ya, kita bisa berharap. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Nah Heli, ya. Daripada nanti kita seperti Sohoku yang terlalu kempas-kempas. Tas kan nih. Ya. Sampai jumpa di ngobrol santai selanjutnya. Otaku Fam. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yes. Cheers. Cheers, see you. 時々を未来の